Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 320, Kenshin, yang akan melanjutkan kuliahnya, bahkan sebentar lagi memulai belajarnya. Di tengah itu, ia malah dapat kabar dari mamanya, tentang kondisi Kaori, yang tak mau makan karena dirinya. Dan saat ini Kaori sakit. Kenshin kini bimbang rasanya, Kaori wanita yang ia cintai. Baru saja kemarin memutus cintanya. Bahkan di depan matanya, ia teringat begitu jelasnya, Kaori dengan laki-laki lain. Nampak bicara mesra, mengacuhkan dirinya. Sewaktu ada di rumahnya, Kenshin masih mengingatnya. Luka hati belum hilang, sakitnya belum mereda, disimpannya dalam diam. Ia pun lalu bertanya, kini mengapa Kaori masih mengingatnya? Kenshin memikirkan hal itu. Ia masih ragu, karena kemarin melihat Kaori, yang nampak senang. Ia begitu bahagia, bersama cowok barunya. Namun karena kabar ini, yang datang dari mamanya, yang mengatakan bahwasannya, Pak Henry datang ke rumah, bercerita sendiri. Kenshin pun merasa, hal itu benar adanya. Ia lalu berpikir sejenak, mengingat-ingat sebentar, saat bersama Kaori. Dan setelah itu, Kenshin memutuskan, hal yang mengejutkan. Ia pun melanjutkan, berjalan lagi, masuk ke kampusnya. Kenshin sepertinya, mengabaikan pesan, tentang keadaan Kaori. Dan saat itu, handphonenya pun dimatikan. Kenshin akan ujian, untuk yang kedua kali. Beberapa jam kemudian, di lain tempat, Pak Henry sendiri, yang di waktu pagi ini. Ia ditanya istrinya, "Yah gimana nih yah? Apa ayah sudah telepon Mas Kenshin? Kaori makin gitu ya kondisinya. Ia sudah 3 hari ya nggak makan." Memikirkan kesalahannya, ayo ya telepon Mas Kenshin. Biar Kaori bicara sebentar, hanya untuk minta maaf. Pak Henry pun menjawabnya, "Oh ini ma, kemarin malam Mas Kenshin sudah ditelepon mamanya." Tapi Tuan Muda menjawab, "Lagi menjalani ujian. Tuan Muda sudah masuk ma. Mas Kenshin sudah melanjutkan, akan ke perguruan tingginya. Ayah nggak enak ma kalau telepon. Nanti bisa mengganggu." Di saat itu Kaori mendengarnya. Ia pun makin terpukul hatinya. Kenshin kekasihnya itu, yang kemarin disakitinya, kini semakin menjauh. Ditelepon pun tak bisa. Kaori menangis, hingga terdengar oleh mamanya. Lalu mamanya bicara, "Kaori yang sabar ya, mama entar akan telepon Mas Kenshin." Namun ayahnya malah bilang, "Sudah Kaori, semua sudah terjadi. Mas Kenshin sudah pergi. Kamu harus belajar melupakan. Apa kamu mau seperti ini terus? Nggak mau makan, nggak mau keluar rumah, malah buat ayah dan mama bingung seperti ini." Kaori menjawab, suaranya nampak serak, sampai rada sulit bicara. Namun mamanya mencegahnya, "Sudah-sudah kamu jangan bicara Kaori." Mamanya pun lalu bilang, "Ayah ini bicara kok gitu sama Kaori." Pak Henry pun menjawab, "Itu demi kebaikan Kaori ma, agar mulai belajar dan bisa mengerti. Ayah bicara ini demi masa depannya." Lalu Kaori dipeluk mamanya. Mamanya pun menghiburnya, "Udah ya putri mama yang cantik ini. Entar pangeran kamu pasti datang menemui." Yang dimaksud mamanya itu seseorang yang lain. Entah itu siapa, yang pasti bukan Kenshin. Karena Kenshin sudah tak mungkin lagi datang ke sini. Sudah melanjutkan belajar di luar negeri. Dan untuk menghibur Kaori, mamanya itu bilang, "Sini ya nomornya Mas Kenshin berapa? Biar mama aja yang telepon." Pak Henry pun memberikan, dan mamanya Kaori menelpon. Namun setelah dihubungi, malah terdengar jawaban, "Nomor sedang tidak aktif. Nomor sedang tidak aktif." Kaori pun makin sedih. Mama dan ayahnya pun keluar. Mereka mencari cara, agar Kaori cepat baikan. Mau makan seperti biasa. Lalu dimintalah tolong seseorang, agar mengirim pesan ke Kaori, untuk mengaku sebagai Kenshin, dan dikirimkan segera, ke nomor WhatsApp-nya Kaori. Kaori pun membacanya, kalimat di handphonenya, yang mengungkapkan kata, "Sayangku Kaori, gimana kabar kamu? Katanya kamu nggak mau makan. Entar kamu sakit loh. Kalau aku pulang gimana? Masa kekasihku yang cantik nggak menurut?" Kata mamanya, "Ini aku Kenshin.
Kaori yang melihatnya, langsung merasa aneh, karena ia mengenal sekali tulisan Kenshin itu. Nggak seperti ini, Kenshin nggak pernah merayu-rayu. Apalagi dilihat nomor pengirimnya ini, di negara yang sama. Jadinya Kaori mengabaikan. Ia pun langsung mengira, ini hanyalah orang yang disuruh mamanya, atau mungkin temannya. Kaori pun tak membalasnya. Mamanya itu pun lalu menyuruh lagi, dengan memakai nomor yang lain, mengirim pesan ke Kaori, mengaku sebagai Kenshin, sekedar untuk menghiburnya. Namun Kaori itu langsung bisa mengerti, ini bukanlah Kenshin. Hingga Kaori rada marah akan hal seperti itu. Tak berselang kemudian, mamanya pun datang. Kaori lalu bertanya, dengan suara seraknya, "Mama ya, yang kirim pesan ini?" Kaori tahu Ma, dan mamanya pun menjawab, "Kamu kok tahu Kaori?" "Maafin Mama ya, itu Mama lakukan agar kamu mau makan Kaori." Kaori menjawabnya, hanya seperti biasanya. Kemudian mamanya itu melihat ada undangan pernikahan. Beliau pun bicara, "Loh Kaori, ini kan undangan nikah temanmu. Acaranya nanti malam. Apa kamu nggak ingin datang? Entar Mama antar ya, sama Mama ke sana." Kaori menjawabnya, "Nggak bisa Ma, Kaori lagi sakit. Kaori nggak bisa datang Ma." Mamanya pun menyahut, "Kan sayang sekali ya Kaori. Padahal teman kantor kamu, hanya sekali nikahnya, tapi kamu nggak datang. Pasti temanmu kecewa. Kaori makan ya, biar cepat baikan. Entar Kaori bisa ke sana, bertemu teman-temanmu." Namun Kaori tetap saja menjawab dengan kata yang sama. Ia hanya ingin sendiri. Lalu kemudian, menjelang jam 2 siang, Lala temannya mengirim pesan, menanyakan apa nanti bisa datang ke pernikahan Amelia. Kaori pun menjawabnya, ia tak bisa datang, karena saat ini, merasa tak enak badan. Dan benar saja, kondisinya Kaori saat itu makin parah. Ia batuk-batuk, suaranya menghilang, akibat banyak menangis, dan beban di pikirnya, yang semakin berat. Terlebih tak makan pula, sudah 3 hari lamanya. Mamanya pun menelpon suaminya, Pak Hendri pun saat itu. Beliau langsung pulang. Waktu pun kini, sudah jam 3 sore. Kaori rencananya dibawa ke rumah sakit. Pakaian sudah disiapkan, kalau nanti akan menginap. Rasa sedih dan khawatir, rasa cemas dan takut, menghinggapi mamanya Kaori, karena melihat putrinya, yang nampak lemas terbaring di tempat tidurnya. Di tengah kegalauan, di tengah kerisauan, rasa bingung dan cemas, terdengar bel rumah berbunyi. Saat itu, jam setengah 4 sore, pembantunya pun berjalan keluar. Ketika sampai di pagar, bibi itu bertanya, "Cari siapa Pak?" Yang ditanya pun menjawab, "Oh ini saya cari Non Kaori." "Apa ada ya?" Bibi itu menyahut, "Emang bapaknya ini siapa?" Orang itu pun bicara, "Oh nama saya Pak Darmo." Dan bibi pembantu rumah itu, ia langsung saja bilang, "Kaori nggak ada, silahkan Bapak pulang." Rupanya bibi itu menjalankan pesan kemarin. Kalau ada laki-laki yang mencari Kaori, bilang saja nggak ada. Dan bibi pun melakukan. Ketika ada di dalam, ia pun ditanya Pak Hendri, "Siapa itu di luar Bi?" Pembantunya menjawab, "Seorang pria Pak, dia agak berumur, mencari Non Kaori." Langsung saja saya bilang, "Non Kaori nggak ada." Mamanya Kaori mendengarnya, lalu bel rumah berbunyi lagi. Seperti sebelumnya, bibi pun keluar. Kemudian dilihat seseorang, bahkan kali ini, sudah agak tua umurnya, rambutnya memutih semua. Ketika bibi bertanya, "Cari siapa Pak?" Yang ditanya pun menjawab, "Oh ini apa Mbak Kaori ada?" Bibi itu pun membalasnya, "Oh Non Kaori, nggak ada Pak, kan temannya tadi. Sudah saya bilang, emangnya Bapak ini siapa?" Beliau itu pun bicara, "Kalau nama saya, Pak Bill, panggil saja Pak Bill Gates." Pembantu itu pun menyahut, "Oh ya Pak, nanti saya katakan saja sama Non Kaori. Sekarang Bapak kembali dulu." Pembantu itu pun masuk lagi. Pak Hendri lalu bertanya, "Siapa lagi Bi di luar?" Pembantunya pun menjawab, "Oh itu Pak seorang pria yang cari Non Kaori. Orangnya sudah tua, rambutnya putih semua. Langsung saya suruh pulang. Dan saya bilang, Non Kaori nggak ada." Pak Hendri terheran. Beliau bertanya, "Siapa namanya Bi?" Pembantunya pun menjawab, "Namanya rada sulit Pak, kayak Pak Bill gitu." "Oh ya saya ingat, Pak Bill Gates katanya." Saat mendengar nama itu, Pak Hendri pun kaget. Beliau langsung keluar. Ketika di pintu depan,
terlihat bos besar, Pak Hendri membuka pagar. Beliau langsung bilang, maafin saya bos. Pembantu saya kurang sopan. Maafkan saya sekali lagi. Untuk pertama kalinya, bos besar datang ke rumahnya Pak Hendri. Dan yang bertanya sebelumnya itu adalah sopirnya. Pak Hendri pun mempersilahkan masuk. Mobil itu pun berjalan ke dalam. Mamanya Kauri melihatnya. Bos besar datang ke rumahnya. Rasa senang dan sedih bercampur jadi satu. Mamanya Kauri itu pun bingung setengah mati antara menyambut bos besar atau membawa Kauri ke rumah sakit. Pak Hendri pun demikian. Lalu beliau bilang, "Dari mana ya bos? Kok tiba-tiba mampir ke rumah saya yang kecil?" Saya sampai kaget, tak menyambut bos sebelumnya. Bos besar pun menjawabnya, "Oh ini Hendri, ini tadi dari bandara, dan langsung ke sini." Bos besar pun kemudian membuka pintu mobil depan. Setelah terbuka, keluarlah mamanya Kenshin, yang diajak ikut pula. Pak Hendri dan istrinya terkejut. Rumahnya kedatangan tamu yang penting. Kemudian Pak sopir, yang bernama Pak Darmo itu, lalu membuka pintu yang ada di sebelah samping. Saat pintu itu terbuka, keluarlah seseorang, yang ternyata adalah tuan muda. Pak Hendri melihatnya, mamanya Kauri demikian. Mereka pun menangis seketika. Kenshin telah datang. Pak Hendri langsung menghampiri, memeluk Kenshin. Sembari beliau bilang, "Maafkan saya tuan muda, mengganggu waktunya." Rupanya Kenshin baru menempuh perjalanan hampir 15 jam lebih. Setelah ujian kedua selesai, dengan nilai yang sempurna, ia pun langsung ke bandara, membatalkan sekolahnya, dan kini, ia ada di rumahnya Kauri. Mamanya Kauri, yang senang tak terkira, sampai bilang pada pembantunya, "Cepat-cepat siapkan makanan yang enak. Anak lelaki mama sudah pulang." Kauri mendengarnya, dikiranya itu, mamanya sekedar menghibur. Kauri bicara di hati, "Anak laki-laki mana itu?" Kemudian Kenshin segera diajak ke kamarnya Kauri. Kenshin pun duduk di belakangnya. Mamanya Kauri bicara, "Kauri kamu makan ya, mama siapin nih di meja." Seperti biasa Kauri diam saja. Dan kini ganti, Kenshin yang bicara, "Kauri gimana kabar kamu? Aku minta maaf ya, kamu sampai gini. Sekarang kamu makan ya." Kauri mendengarnya, suara mamanya berganti, menjadi suara laki-laki, seperti suara Kenshin. Langsung saja, dengan pelan-pelan, Kauri membalikan badannya. Ketika dilihat siapa yang di dekatnya, terkejutlah dirinya. Kauri pun histeris, karena Kenshin tiba-tiba ada di dekatnya. Menangislah Kauri. Ia langsung saja memeluk Kenshin dengan erat sekali. Kenshin mau tak mau menyambutnya dengan memeluk pula. Dan Kauri bilang, "Kamu nggak salah Sai. Aku yang salah. Aku jahat sama kamu." Kauri tiba-tiba bisa bicara. Kenshin pun tersenyum. Lalu ia bilang, "Ya sudah, nggak usah bicarain itu. Yang penting sekarang, kamu makan ya." Kenshin mengambil nasi yang ada di dekatnya. Kauri tersenyum-senyum dalam pelukan Kenshin. Di saat itu, ayah dan mamanya Kauri, serta bos besar dan istrinya, mereka pun melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya